Hai semua, kembali bersua dengan Dravis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama kelanjutan dari kisah My Mister selanjutnya. Jadi, langsung saja kita masuk pada ceritanya. Setelah sampai di stasiun, Donghun meminta tolong Ji-an untuk merahasiakan fakta bahwa uang itu dibuang oleh Ji-an. Ji-an lantas memberikan syarat agar Donghun mentraktirnya makan dan minum selama 1 bulan. Namun Donghun keberatan dan mengatakan bahwa dia ingin memberikan uangnya saja untuk menghindari rumor tidak baik di kantor. Namun Ji-an menolak sehingga Donghun terpaksa setuju. Sementara itu Junyoung menelpon Yunhye. Mereka membicarakan rencana Yunhye yang ingin berpisah dengan Donghun dan memberitahu Donghun bahwa dirinya mencintai Junyoung. Namun Junyoung melarangnya dan mengatakan telah mengatur rencana lain. Tidak lain itu adalah rencananya bersama Ji-an untuk memecat Donghun. Sedangkan Ji-an mulai menjalankan rencananya. Dia mengikuti Donghun dan mengamati di lantai berapa apartemennya. Setelah itu Ji-an mengecek kotak surat dan mengambil semua surat milik keluarga Donghun. Di dalam rumah, Donghun dan istrinya berdebat karena tanpa sengaja Yunhye mengaku menelpon Junyoung untuk menanyakan kasus yang dihadapi Donghun. Tentu saja Donghun kesal dan marah. Rupanya mereka bertiga sebenarnya memang saling mengenal sebelumnya. Namun pada akhirnya terlihat Donghun meminta maaf pada istrinya karena marah dan memintanya untuk tidak menelpon Junyoung lagi. Esok harinya tampak Donghun mendatangi Donghun dan mengajaknya berbincang. Ji-an melihat hal itu. Di kamar mandi, Donghun mengatakan bahwa dia curiga bahwa dirinya dan Donghun sedang ditargetkan oleh seseorang agar dipecat. Donghun mencurigai CEO Junyoung pelakunya. Namun Direktur Donghun heran, kenapa CEO juga ingin memecat Donghun padahal Donghun hanyalah manajer biasa dan tidak mengancam posisinya sebagai CEO. Donghun pun tidak tahu apa alasannya. Donghun lalu meminta Donghun untuk berhati-hati. Sementara CEO Junyoung tampak mendapatkan kabar ketua berkunjung dan segera mendatanginya. Rupanya ketua datang untuk mengajak Donghun makan malam bersama, namun Donghun terpaksa menolaknya karena janjinya dengan Ji-an. Jika kita ingat sebelumnya, ketua memang tertarik dengan kejujuran Donghun. Donghun pun tampak kesal dengan Donghun yang menolak kesempatan langka tersebut. Setelah ditolak Donghun, ketua pun langsung pulang dan hal itu membuat CEO Junyoung cemburu dan kesal. Saat pulang kerja, sesuai janji Donghun membelikan Ji-an makan secara diam-diam. Donghun tampak tidak nyaman bahkan menutup tirai di restoran itu untuk menghindari orang lain melihat mereka. Sambil makan, Donghun bertanya tempat tinggal Ji-an. Namun Donghun sedikit terkejut ketika Ji-an menjawab. Rupanya rumah Ji-an terletak di kawasan yang sangat kumuh. Lalu Donghun menanyakan pekerjaan ayah Ji-an. Namun Ji-an sangat tersinggung dengan pertanyaan itu dan mengatakan hal tersebut tidaklah sopan. Donghun pun meminta maaf. Donghun lalu menjelaskan tentang uang suap itu dan berkata seseorang menjebaknya. Ji-an lalu berkata bahwa dia mencurigai CEO Junyoung yang melakukannya. Donghun lantas bertanya, mengapa Ji-an bisa berpikir demikian? Dan apa menurut Ji-an alasan CEO melakukannya? Namun Ji-an justru membalikan pertanyaan itu pada Donghun. Lantas Donghun mengatakan bahwa mungkin karena CEO Junyoung tahu bahwa Donghun tidak menyukainya. Lalu Ji-an bertanya, apa alasan Donghun tidak menyukainya? Donghun pun berkata bahwa dia tidak memiliki alasan. Donghun juga berkata bahwa semua orang yang dibencinya terlihat berhasil semua. Setelah makan mereka pun pulang bersama. Namun tidak biasanya, hari itu kereta penuh sesak hingga menghimpit mereka berdua. Saat itu Ji-an mengambil HP Donghun lalu memasang penyadap tanpa sepengetahuannya. Setelah penyadap terpasang, Ji-an berkoordinasi dengan temannya. Esok hari di rumah, ibu memarahi Sang-hun dan Ki-hun yang terus-terusan menganggur. Ibu mengatakan telah susah payah menyekolahkan mereka semua hingga sarjana, namun mereka justru hanya berakhir dengan hidup menggantung di rumah orang tua. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan rupanya ingin menagih hutang pada Sang-hun. Bukan hanya menganggur, hidup mereka juga didesak hutang. Sementara di tempat kerja, Ji-an mulai menggunakan headset. Dia kini bisa mendengarkan suara Donghun melalui HP-nya dan mulai memata-matainya. Saat Donghun berbincang dengan rekannya, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan mengajak Direktur Donghun bertemu. Rupanya Donghun menemukan suatu petunjuk yang dapat mengarahkan mereka selangkah lebih dekat pada bukti siapa yang mengirim uang suap itu. Semua perbincangan itu pun juga didengar oleh Ji-an. Mendengar itu, Ji-an langsung menghubungi CEO Junyoung dan Junyoung pun kelabakan dan segera menghubungi Sang Tae. Nampaknya mereka akan ketahuan. Pulang kerja, Ji-an menunda makan malamnya dengan Donghun dan diam-diam bertemu Junyoung. Namun beberapa saat kemudian, Gwang-il menelponnya dan menanyakan keberadaan Ji-an. Gwang-il mengatakan bahwa ada banyak surat tagihan di rumah kontrakan Ji-an.
dan mengancam bahwa Jian tidak akan pernah bisa kabur darinya. Sementara itu, Jian melanjutkan aksinya dengan meminta temannya untuk mengikuti Donghun. Rupanya Jian telah merencanakan sesuatu untuk menjebak Donghun agar dirinya segera dipecat, sesuai janjinya pada Junyong. Setelah mengurus masalah Donghun, Jian kembali pergi kerja ke restoran sambil menguping pembicaraan Donghun dan kakaknya. Mereka membincangkan tentang hubungan Donghun dan Jian, lalu berakhir pada Donghun yang tampak sedang putus asa pada masalah hidupnya. Seusai kerja, pemilik restoran memeriksa Jian yang suka mengambil makanan sisa di restoran dan memecat Jian. Sedangkan Sang-hun yang baru selesai minum dengan Donghun didatangi istrinya yang meminta bercerai. Sang-hun memohon agar istrinya tidak menceraikannya dan berjanji akan membayar hutang-hutangnya. Namun istrinya tampaknya tidak percaya dan tetap ingin bercerai. Setelah istrinya pergi, Sang-hun pun berjalan pulang dengan Donghun sambil menceritakan hidupnya yang hancur. Sang-hun merasa putus asa di usianya yang tua. Hidupnya justru semakin terpuruk. Esoknya, Donghun yang tadi malam dijebak oleh Jian terbangun di sebuah hotel dan menyadari dirinya dijebak. Donghun lantas mengamuk dan tanpa sengaja menabrak seseorang dan kabur. Di tempat lain tampak beberapa orang gelisah menunggu Donghun. Rupanya pagi itu Donghun sebenarnya ada janji bertemu dengan tamu penting. Namun karena dijebak, Donghun tidak berhasil datang. Di kantor, berita Donghun yang melakukan tabrak lari menyebar cepat. Tampak Sang Tae berlari kesenangan melapor pada CEO Junyong mengenai hal yang menimpa direktur Donghun. Rencana Jian yang ingin memecat Donghun nampaknya akan berhasil dan dia meminta Jung Tae segera menyiapkan 10 juta seperti janjinya. Sepulang kerja, Donghun menegur CEO Junyong dan menuduhnya ingin menyingkirkannya seperti dugaannya. Junyong lantas membantah dan mengatakan mengapa dia ingin menyingkirkan Donghun. Donghun lantas berkata pasti ada sesuatu, hanya saja dia belum mengetahuinya, lalu pergi. Sementara itu Ki-hun sedang mencoba mencari kerja, namun tampaknya tidak berjalan lancar, sehingga dia pergi ke tempat temannya, namun justru bertemu dengan Sang-hun yang menawarkannya bekerja sebagai jasa bersih-bersih. Ki-hun sebenarnya tidak mau, namun karena tidak memiliki pilihan, akhirnya bersedia bekerja dengan kakaknya itu. Mereka pun langsung menjalankan tugas pertama mereka dengan penuh semangat. Sementara Donghun kembali bertemu Jian. Donghun memberikan uang pada Jian dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi membelikannya makan, dan bersedia memberikan 10 juta, namun dengan dicicil selama 10 bulan. Mendengar itu, Jian bertanya, apakah Donghun takut pada pendapat orang lain, atau justru karena Donghun takut Jian menyukainya. Mendengar itu, Donghun kesal dan mempersilahkan Jian membuka masalah uang suap itu dan pergi. Jian pun tidak ingin kehilangan kesempatan, sehingga dia mengikuti Donghun. Donghun lantas berhenti dan bertanya, apa sebenarnya yang Jian inginkan? Jian pun menatap Donghun dan mencoba menciumnya. Donghun memberontak dan menghentikannya, sehingga Jian pun pergi. Setelah itu dia menelpon temannya yang tampak bersembunyi memfoto mereka. Rupanya ini adalah rencana Jian agar Donghun dipecat karena skandal perselingkuhan. Esoknya Donghun melamun mengingat kejadian semalam. Sesampainya di kantor, dia langsung mendatangi Jian dan memecatnya. Semua orang terkejut dengan sikap Donghun yang tidak biasa. Setelah itu, tampak para petinggi perusahaan mengadakan rapat karena masalah yang ditimbulkan Donghun. Mereka menyerbu Donghun dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkannya. Di saat perusahaan menghadapi masalah ini, CEO Junyong tampil paling depan sebagai penyelamat dan memberikan instruksi untuk menyelesaikan semua masalah yang ditimbulkan Donghun. Setelah rapat, Donghun meyakinkan direktur eksekutif bahwa dirinya dijebak dan tidak mungkin melakukan semua hal itu secara sengaja. Direktur eksekutif mempercayai Donghun dan mengetahui CEO adalah dalang di balik hal ini. Namun dia tidak bisa membelanya. Sementara di ruangannya, CEO Junyong menerima pesan dari Jian yang meminta upahnya karena telah berhasil menyingkirkan direktur Donghun. Sedangkan di ruangan direktur Sang Tae, Donghun mengajukan pemecatan Jian. Namun sayang hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sang Tae. Donghun pun keluar dan memanggil Jian untuk berbicara dengannya. Semua orang kebingungan menyaksikan mereka. Donghun bertanya, apakah Jian sedang mempermainkannya dengan mengandalkan kasus uang suap itu? Jian kemudian menjawab bahwa dirinya mencoba mencium Donghun karena dirinya sedang jenuh dan merasa Donghun sama jenuhnya dengan dirinya. Jian lalu berkata, dia bingung mengapa orang berpangkat bagus dengan penghasilan besar seperti Donghun terlihat jenuh menjalani hidup ini. Jian juga berkata, Donghun tidaklah pantas mengeluhkan sikapnya, karena masalah Donghun tidaklah sebanding dengan kehidupan sulit yang dialami Jian. Dan kejadian semalam, sekali lagi hanyalah usaha Jian mengatasi kejenuhan hidupnya. Sayang, hal tersebut ternyata tidak menyenangkan, dan Jian menegaskan bahwa dirinya tidaklah memiliki perasaan pada Donghun.
Mendengar itu Donghun semakin kesal. Namun saat ini dia tidak bisa memecatnya, sehingga Donghun memberikan peringatan. Jika Jian mengulangi hal itu, dia akan membongkar kelakuan Jian semalam dan benar-benar memecatnya. Setelah itu Donghun pun keluar dan kembali bekerja. Sementara Donghun pergi ke tempat semalam dan menyelidiki apa yang terjadi di malam itu, dan menemukan bahwa hal ini dilakukan oleh seseorang yang profesional, sehingga tidak ada celah baginya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Direktur eksekutif pun terpaksa meminta Donghun mengakui kesalahan itu dan memindahkannya untuk bertugas ke kota lain untuk sementara, sampai mereka menemukan jalan keluar. Setelah itu Junyong menemui Jian diam-diam. Junyong menyadari perbuatan Jian bukanlah hal yang biasa dikerjakan oleh orang amatiran, dan bertanya, siapa sebenarnya Jian? Jian tidak menjawab dan meminta bayarannya diberikan. Junyong pun memberikan uang dan memperingatkan Jian agar tidak seenaknya bertindak, dan menunggu izinnya jika ingin melakukan sesuatu. Junyong rupanya menyadari bahwa Jian cukup berbahaya dan sulit dikontrol. Jian lalu mengatakan bahwa dia sudah mulai melaksanakan rencananya untuk menyingkirkan Donghun. Apa yang sudah dilakukannya? Rupanya Jian telah mengunggah foto dengan Donghun semalam ke situs yang sering dikunjungi karyawan di perusahaan, dan yakin berita akan skandal dapat menyebar dengan cepat. Namun Junyong tidak senang dengan tindakan Jian yang terlalu terburu-buru, karena membuatnya mudah dicurigai. Namun Jian mengatakan dia butuh mendapatkan uangnya dengan cepat, lalu pergi. Di kantor seorang pegawai terlihat menemukan foto tersebut. Dia pun sangat terkejut. Sedangkan Junyong di ruangannya menelpon Yunhye dan meminta menyelidiki Jian. Yunhye bingung dan bertanya, siapa Jian? Namun Junyong tidak menjawabnya. Sementara di ruangan Direktur Sangwon, semua barangnya tampak dikemasi dan diangkut. Melihat itu, Donghun merasa putus asa dan yakin sebentar lagi gilirannya. Sedangkan di kantor baru Sanghun dan Ki-hun, tampak ibu melakukan doa bersama demi kelancaran pekerjaan kedua anaknya itu dan mengantarkan makanan untuk mereka. Ibu nampak khawatir, namun juga senang mereka kini akhirnya setidaknya memiliki pekerjaan, walaupun hanya sebagai tukang bersih-bersih. Sanghun dan Ki-hun pun melakukan pekerjaan mereka walau terasa berat. Di rumah Jian, tampak Gwang-il masuk seenaknya dan memastikan bahwa Jian memang belum pulang. Dia lalu menelpon temannya untuk menyelidiki keberadaan Jian sekarang. Saat Gwang-il akan pergi, rupanya Jian menunggunya di depan. Dengan penuh amarah, Jian menyodorkan uang 10 juta won yang diperolehnya dari Junyong. Gwang-il bertanya, dari mana Jian mendapatkan uang? Jian tidak menjawab dan meminta Gwang-il untuk tidak seenaknya masuk ke rumahnya, atau Jian akan menghabisi dirinya sendiri sehingga tidak akan ada yang membayar sisa hutangnya. Jian mengatakan dia merasa sesak menghirup udara yang sama dengan Gwang-il. Mendengar itu Gwang-il kembali memukuli Jian. Sementara itu di tempat lain, Yunhye berhasil menyelidiki Jian dan terkejut menemukan fakta bahwa ternyata Jian pernah menghabisi seseorang dengan cara menikamnya ketika masih SMP. Junyong terkejut dan mengeceknya. Yunhye sekali lagi bertanya, siapa sebenarnya Jian? Tanpa mengetahui bahwa Junyong saat ini sedang membayar Jian untuk menyingkirkan suaminya. Kembali ke Jian dan Gwang-il. Mereka bertengkar hebat. Di sini terungkap fakta bahwa orang yang telah dihabisi Jian ternyata adalah ayah Gwang-il. Pantas saja Gwang-il tampak sangat membenci Jian dan kembali menghajarnya. Setelah itu Jian yang babak belur berjalan pulang. Sesampainya di rumah temannya, Jian langsung mengurus nenek. Nenek yang melihat keadaan Jian bertanya, apa yang terjadi? Namun Jian mengatakan dia hanya terjatuh. Padahal tampak tangan Jian terluka parah. Setelah itu Jian kembali menyadap Donghun yang sedang makan bersama rekan sekantornya. Mereka bertanya mengapa Donghun ingin memecat Jian. Namun Donghun tutup mulut tentang kejadian malam itu dan meminta mereka berhenti membicarakan Jian. Donghun bertanya, apakah mereka tidak kasihan pada Jian? Donghun berkata anak-anak cepat dewasa kalau mereka tersakiti, dan masa lalu seseorang tergambar dari penampilannya. Begitulah Donghun melihat Jian, seorang anak yang tersakiti dan memiliki masa lalu yang gelap, sehingga Donghun sendiri merasa sangat kasihan dan takut mengetahui apa yang terjadi pada Jian di masa lalu. Mendengar itu Jian menangis dan kesal. Dia merasa dipandang rendah dan tidak suka dikasihani. Esok hari Jian tampak kesulitan bekerja karena jarinya sakit. Tiba-tiba pekerja yang semalam melihat foto ciuman Jian dan Donghun berbincang untuk menyindir Jian. Dengan berkata bahwa jika dua orang berciuman dan wanitanya lah yang berjinjit, berarti wanita itulah yang meminta dicium, bukan lelakinya. Hal itulah yang terlihat di foto itu. Namun masih tidak membeberkan tentang foto Jian tersebut pada rekannya. Tampaknya rencana Jian untuk menyingkirkan Donghun dengan skandal justru dapat menjadi bumerang baginya.
Sehingga Jian langsung menelpon temannya untuk menghapus semua foto itu dari semua situs untuk menghindari berita menyebar. Di tempat lain, Ki-hun tampak kesal dengan seorang penghuni apartemen di kamar 401 karena selalu muntah sembarangan dan dirinya lah yang harus membersihkannya. Sesampainya di kantor, Ki-hun mengungkapkan kekesalannya. Namun Sang-hun tampak diam dan tidak seperti biasanya. Matanya berkaca-kaca. Ki-hun kebingungan dan bertanya. Namun Sang-hun justru beranjak keluar. Di luar, Sang-hun membeli kopi sambil menangis dan tertunduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kembali ke kantor. Pegawai yang saat itu melihat foto Jian mengajaknya berbicara dan mengancam akan melaporkan kelakuan Jian jika Jian tidak menuruti perintahnya. Namun Jian justru tersenyum. Jian mengancam balik akan melaporkan wanita itu yang rupanya diam-diam berselingkuh dengan manajer tim keamanan perusahaan. Mendengar itu, wanita itu pun terdiam dan tidak bisa berkutik. Kasus ini pun ditutup. Pulang kerja, Jian pergi ke apotek untuk mengobati lukanya yang parah. Setelah itu dia pergi menemani temannya makan sambil membahas rencana selanjutnya untuk Dong-hun. Namun mereka menemui jalan buntu. Di situ Jian kembali melihat iklan pekerja paruh waktu dan tampak berminat. Namun teman Jian memintanya untuk istirahat. Jian berkata, bagaimana dia bisa beristirahat jika dirinya saja tidak pernah merasa lelah. Sementara Dong-hun tampak berjalan pulang dan mendapatkan pesan dari teman lamanya yang bertanya mengapa ibunya datang ke kelenteng. Mendengar itu, Dong-hun merasa ada yang tidak beres, dan saat bertemu Ki-hun dia bertanya, ada apa dengan ibu mereka? Tiba-tiba Sang-hun kembali dari kamar mandi dan mengaku terkena flu. Namun tentu saja kedua saudaranya jelas tahu bahwa dia habis menangis. Akhirnya Sang-hun menceritakan yang terjadi. Saat Ki-hun sedang ke atas membersihkan muntahan itu, Sang-hun sedang bersih-bersih sendiri di bawah dan tanpa sengaja debunya mengenai seorang pria yang tampaknya baru saja melewati hari yang berat. Sehingga dia sangat emosional dan mengancam memecat Sang-hun. Sang-hun berusaha meminta maaf, namun pria itu memintanya berlutut. Meminta maaf hingga berlutut tampaknya adalah sesuatu hal yang sangat memalukan. Dan sama ibaratnya dengan meletakkan harga diri serendah mungkin. Namun bukanlah itu masalahnya. Ketika Sang-hun turun, dia melihat bekal makanannya dan menyadari ibu mereka melihat kejadian itu. Sang-hun sebenarnya berpikir bahwa mungkin ibu tidak melihat. Dan kotak makan itu memang diletakkan di sana oleh ibu karena bergegas. Namun saat Sang-hun pulang dan bertanya mengapa ibu tidak menyapanya saat mengantarkan makanan itu, ibu hanya tersenyum. Perasaan Sang-hun berserakan di lantai. Esok harinya Jian yang tampak sangat kelelahan dan tidak sehat, sedang menelpon temannya untuk segera mencari rencana menyingkirkan Dong-hun. Setelah itu dia kembali bekerja, namun keadaannya tampak buruk hingga ia terjatuh dari kursinya dan mengejutkan semua orang. Namun setelah itu dia bangkit sendirian. Sementara di kelenteng, tampak ibu bersama Gyeomduk, seorang teman Dong-hun yang kini menjadi biksu. Setelah mulai tenang, ibu akhirnya pulang. Pulang kerja, Jian kembali mendengarkan rekaman sadapan suara Dong-hun sambil beraktivitas. Jian tanpa sadar mengikuti hidup Dong-hun dan mengetahui masalah yang dihadapi Sang-hun. Jian kemudian mendengar suara Dong-hun menyelidiki siapa yang telah menghancurkan harga diri kakaknya itu. Lalu terdengar Dong-hun mencari dan mendatanginya. Dong-hun tampak datang membawa sekeranjang buah dan memperkenalkan dirinya. Lalu berkata, aku juga pernah berlutut, ditampar, ataupun disumpahi. Tapi keluargaku tidak pernah mengetahui hal itu. Jadi aku pulang ke rumah dan melakukan hal seperti biasa. Lalu semuanya bukan masalah lagi. Namun, jika hal itu terjadi di hadapan keluargaku, maka ini adalah hal yang berbeda. Mendengar itu, Jian teringat kejadian di masa lalu, ketika dirinya dipukuli oleh ayah Guang-il di hadapan neneknya. Lalu nenek berusaha menolong, namun dia justru dihajar juga. Melihat itu, Jian yang masih SMP mengambil pisau ke dapur dan menyerang pria itu. Begitulah kejadian masa lalu Jian. Kembali pada Dong-hun, dia meminta lelaki itu mengembalikan harga diri Sang-hun, setidaknya di hadapan ibu mereka. Semua usaha Dong-hun ini didengar dan diketahui oleh Jian. Malam itu juga, terlihat lelaki itu datang ke rumah dan membawa buah yang sebenarnya dibawa oleh Dong-hun dan meminta maaf pada Sang-hun di hadapan ibu mereka. Melihat itu, Sang-hun pun dapat tersenyum lega. Setelah itu, Dong-hun ditelepon oleh kedua saudaranya yang berkata bahwa teman mereka, Jung Jung-hae, telah kembali dari Thailand. Mereka semua pun berkumpul dan merayakan kedatangan Jung-hae. Episode ini pun ditutup dengan Dong-hun yang mengatakan pada Ki-hun bahwa dirinya sedih. Karena Dong-hun merasa Jian mengetahui tentang dirinya. Jian yang mendengar hal itu menghela nafas panjang. Jian merasa ada sebagian dari dirinya terhubung dengan Dong-hun.
Ada kemalangan serupa yang mereka alami, hanya saja dalam bentuk berbeda. Lantas, akankah hal ini membuat Jian berpaling memihak pada Dong-hun? Atau mungkin Jian justru semakin berusaha menyingkirkannya? Baiklah, terima kasih telah menonton alur cerita ini. Sampai bertemu lagi pada bagian selanjutnya.